Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Aroja. Saya mahasiswa STI Dr. Kahil Mutakin dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan sharing tentang apa yang telah saya pelajari tentang mata kuliah daripada filsafat ilmu. Nah, ini saya sharing ini sebagai tugas untuk ujian tengah semester. Nah, mari kita sharing bersama-sama tentang pengertian dasar filsafat. Nah, sebelumnya apa sih itu filsafat ya? Teman-teman mungkin sebelumnya sudah banyak tahu yang namanya filsafat. Jadi filsafat itu sangat bervariasi menurut pandangan orang lain gitu kan. Ya, filsafat itu pasti beda-beda pandangan ya. Cuman ya tergantung pada latar belakang, minat dan bakat, minat dan pengalaman teman-teman sekalian. Jadi beberapa orang mungkin melihat filsafat itu sebagai sesuatu yang penting dan mendalam. Sementara ada yang melihatnya juga dengan skeptisisme, bahkan merasa bahwa tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, jadi bagi sebagian orang, jadi filsafat itu dianggap sangat penting dalam kehidupan mereka. Beberapa pentingnya ya mungkin sebagai sebagai pengembangan pemikiran kritis mereka. Jadi filsafat itu membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau dengan filsafat itu kan orang belajar untuk mempertanyakan asumsi atau mengevaluasi argumen dan berpikir logis serta sistematis gitu. Nah, banyak yang percaya kalau filsafat ini mengajarkan cara berpikir yang jelas dan struktur. Jadi filsafat itu mengajarkan cara berpikir yang jelas dan terstruktur, yang berguna tidak hanya dalam dunia akademik saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya memecahkan masalah atau membuat keputusan. Gitu. Nah, jadi banyak orang yang menganggap filsafat juga sebagai pencarian yang tak berujung untuk kebenaran, pengetahuan dan pemahaman tentang dunia dan alam semesta. Jadi bagi mereka itu filsafat itu membantu untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab oleh pengetahuan murni. Kayak contohnya seperti apa ya? Apa itu realitas? Atau apa yang membuat kita hidup bermakna? Kenapa kita hidup? Kenapa kita ada? Ya mungkin ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab ya. Nah, tapi filsafat itu merujuk kepada pemikiran-pemikiran seperti itu gitu, untuk mempertanyakan hal-hal yang mungkin tidak ada jawabannya secara ilmiah gitu. Tapi di sisi lain ada juga pandangan orang terhadap filsafat itu tidak relevan atau membingungkan. Jadi beberapa orang berbicara bahwa filsafat itu adalah terlalu abstrak dan tidak praktis. Terus juga jadi mereka merasa bahwa filsafat itu jauh dari kenyataan sehari-hari gitu. Jadi mereka menganggap bahwa filsafat itu isinya perdebatan tentang eksistensi, moralitas atau logika yang memiliki pengaruh langsung terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti mencari nafkah,
mengurus keluarga atau menghadapi masalah sosial gitu. Jadi filsafat itu tidak dianggap memberikan solusi konkret untuk masalah yang dihadapi manusia. Jadi sehingga sering dipandang sebagai aktivitas intelektual yang tidak produktif gitu. Dan juga sebagian orang mengatakan bahwa filsafat itu ya ilmu yang membingungkan, ya, karena menggunakan bahasa-bahasa yang rumit gitu. Dan juga ada yang menganggap sebagai teori yang terlalu tinggi. Terus filsafat itu selalu berkaitan dengan keagamaan dan Tuhan gitu. Tapi itulah tentang filsafat. Jadi filsafat ini kita sharing tentang filsafat. Jadi filsafat itu di dalam beberapa bahasa itu memiliki makna. Kalau di dalam bahasa Arab itu artinya falsafah. Ada dalam bahasa Inggris artinya filosofi, dan bahasa Yunani artinya filosofia. Kalau dalam filosofia, nah, philo artinya kekasih atau cinta sahabat, sophia kebijaksanaan pengetahuan. Nah, jadi secara bahasa itu filosofia, jadi cinta kebijaksanaan dan sahabat pengetahuan. Jadi filsafat itu artinya mencintai kebijaksanaan dengan bersahabat kepada pengetahuan, begitu. Nah, apa sih yang menjadikan filsafat itu? Ya, filsafat itu kan dari filsafat ini terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi filsafat itu kan bahwa kita untuk berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam itu merujuk pada proses pemikiran yang melibatkan analitis kritis gitu kan, yang mempertimbangkan menyeluruh terhadap ide, konsep atau permasalahan. Jadi tujuan berpikir mendalam ini yaitu untuk menggali jauh dari pemahaman biasa dan mengungkapkan makna, asumsi atau implikasi yang terjadi dari satu isu gitu. Dan juga ada filsafat membantu kita dalam membantu berpikir radikal, bukan berpikir radikal, tapi dalam konteks filsafat radikal ini punya makna beda dari kata penggunaan dalam percakapan sehari-hari, ya, radikal pada umumnya gitu. Nah, radikal dalam filsafat ini merujuk pada pendekatan yang berusaha untuk menggali akar atau prinsip dasar dari suatu masalah, keyakinan atau sistem pemikiran gitu. Nah, jadi maksud dari radikalnya kayak mencari akal masalah, ya, terus radikasi pemikiran. Jadi mencari akal masalah ini dalam filsafat menjadi menggali hingga ke suatu akar masalah atau konsep. Jadi untuk menemukan alasan prinsip dasar yang tidak tampak pada permukaan. Ini juga berpikir secara sistematis. Dalam konteks filsafat, sistematis ini merujuk pada cara berpikir atau pendekatan yang terstruktur dan terorganisir gitu. Dan juga universal. Konteks filsafat universal ini merujuk pada konsep berlaku secara luas dan umum gitu. Konsep ini sering dikaitkan dengan ide atau nilai yang mendasar yang relevan di semua konteks. Nah, filsafat itu lahir dari mana sih? Filsafat itu lahir dari rasa takjub. Jadi takjub sebagai awal pemikiran filsafat. Jadi takjub di titik awal pemikiran filosofis itu ada. Ya, salah satu filsuf besar mengatakan rasa takjub itu adalah
hal yang mendorong manusia untuk mulai berpikir secara filosofis. Nah, jadi mereka mulai mencari penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut gitu. Mereka mengarah pada pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, kayak apa arti dari kehidupan dan kematian, mengapa alam semesta itu ada, dan apa yang sebenarnya ada di balik fenomena yang tampak gitu. Itu kan muncul dari rasa takjub, ya, atau rasa takjub kita melihat sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lihat gitu, dan mungkin tidak sampai kepada akal manusia gitu. Dan para filsuf juga menyebutkan bahwa filsafat dimulai dengan rasa takjub terhadap dunia dan realitas yang membawa seseorang untuk berpikir lebih jauh tentang sebab dan tujuan segala sesuatu. Dan juga ada ketidakpuasan. Dalam konteks filsafat, ketidakpuasan merujuk pada keadaan atau perasaan yang timbul ketika seseorang itu merasa tidak puas dengan pengetahuan, pemahaman, atau suatu kondisi yang ada. Nah, jadi ada ketidakpuasan terhadap pemahaman. Sebagai contoh, dalam filsuf seorang contoh, seorang filsuf mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dengan kesadaran akan ketidaktahuan, gitu kan. Dalam dialog apologi, dia berkata Socrates itu mengatakan dalam dialog apologi, dia berkata, saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa, gitu. Ketidakpuasan terhadap pemahaman yang dangkal atau terbatas itu adalah dorongan terus untuk bertanya, menggali, mengevaluasi lebih jauh tentang dunia dari diri sendiri. Bagi Socrates, ketidakpuasannya adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Jadi, terus Descartes juga merasakan ketidakpuasan terhadap pengetahuan yang tidak pasti dan mencoba untuk membangun fondasi yang lebih kokoh melalui keraguan metodisnya. Ia mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Mungkin kalimat itu sudah sering dalam bahasa bagi orang-orang yang suka filsafat. Nah, sebagai titik awal pencarian yang lebih mendalam tentang eksistensi dan realitas. Dan juga filsafat ini muncul dari keraguan. Keraguan dalam filsafat sering disebut sebagai skeptisisme yang merujuk pada suatu pendekatan yang mempertanyakan atau meragukan suatu pengetahuan, kebenaran, atau mengklaim yang ada, gitu. Dan juga dari beberapa hal yang filsafat lahir, di antaranya ada sadar akan keterbatasan. Nah, jadi sadar akan keterbatasan ini adalah suatu konsep penting di dalam filsafat yang berhubungan dengan pengakuan terhadap batas-batas pengetahuan, ya, kemampuan dan eksistensi manusia. Jadi kesadaran akan keterbatasan ini dianggap sebagai langkah pertama menuju suatu kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Jadi beberapa filsuf besar telah mengajukan penting kesadaran ini. Ada Socrates yang mengatakan, aku tahu bahwa aku tidak tahu, gitu. Jadi Socrates adalah tokoh besar dalam sejarah, terkenal dengan ungkapan, aku hanya tahu bahwa aku tidak tahu. Kesadaran ini merujuk pada pemahaman bahwa manusia meskipun bila bisa memiliki pengetahuan, selalu terbatas dalam apa yang bisa mereka ketahui. Nah, itu yang menjadikan filsafat itu lahir. Dan juga, kita berkaitan dengan filsafat dan di dalam filsafat pun ada objek kajian filsafat. Nah, objek kajian filsafat ini
merujuk pada dua, ada secara formal dan material. Kalau formal ya seperti mempelajari sedalam-dalamnya dengan tadi berpikir mendalam, radikal, sistematis dan universal. Dan juga di sini ada objek kajian filsafat, yaitu material, yaitu dari segala yang ada dan yang mungkin ada. Nah, maksudnya konsep dari segala yang mungkin ada, segala yang ada dan mungkin ada itu seringkali merujuk pada dua kategori besar dalam filsafat, yaitu ontologi yang berhubungan dengan apa yang ada, dan logika atau modalitas yang berhubungan dengan kemungkinan atau potensi sesuatu untuk ada. Pemahaman ini bisa dipandang dalam dua hal. Jadi segala hal yang ada itu yang aktual, yang nyata. Kayak contohnya, saya melihat kursi, ya kursinya itu ada di depan saya gitu. Seperti saya melihat seperti ke kursi, ya seperti kursi, meja itu yang sesuatu yang nampak. Nah, yang ada di dunia nyata, baik itu, jadi segala bentuk yang bentuknya itu bisa benda atau fisik atau fenomena yang kita lihat langsung ataupun ya maupun ide. Nah, segala hal yang mungkin ada, yang potensial atau mungkin ada, jadi segala yang bisa dilihat, segala hal yang dapat ada secara logis atau mungkin berdasarkan hukum logika meskipun belum ada di dunia nyata. Kayak contohnya neraka, surga, Tuhan kan ada, tapi kita siapa yang sudah melihat Tuhan gitu kan. Nah, itu beberapa tentang pengertian dan dasar filsafat. Terus apa ya? Jadi filsafat ini mengajarkan kita untuk berpikir gitu. Untuk berpikir menghubungkan pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Itu maksudnya makna dari berpikir ya. Bahkan filsafat ini disebut sebagai the mother of science, yaitu ilmu dari segala induk dari segala ilmu pengetahuan gitu. Jadi mungkin penting gak sih kita belajar filsafat? Seberapa penting sih kita belajar filsafat? Jadi filsafat ini ya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pemikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya buat apa? Ya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis ya. Jadi filsafat melatih kita untuk berpikir secara kritis dan analitis ya. Untuk apa ya? Seperti untuk memecahkan filsafat, untuk memecahkan asumsi. Jadi filsafat ini mendorong kita untuk tidak menerima begitu saja apa yang kita dengar atau yang kita baca, tetapi untuk mempertanyakan dasar-dasar pemikiran itu sendiri. Terus menilai argumen. Jadi filsafat juga mengajarkan kita cara mengevaluasi argumen dengan hati-hati. Jadi memeriksa apakah ada kesalahan logika atau apakah kesimpulan yang dapat diambil konsisten dengan premis yang ada gitu. Ya, mencarian makna dan tujuan hidup. Kayak apa tujuan hidup saya? Apa yang membuat saya bermakna? Apakah ada makna universal dalam hidup gitu. Dan juga tadi filsafat itu sebagai induk dari segala ilmu, itu the mother of science. Filsafat sebagai pencarian kebenaran dan pengetahuan gitu. Dan apalagi ya, filsafat sebagai pembentuk daripada metode ilmiah, dan juga filsafat sebagai sebagai panduan di dalam ilmu pengetahuan gitu. Mungkin itu sekian sharing saya kepada teman-teman tentang
pengertian dan dasar filsafat. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.